Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Astra Sabilul Afif, nomor presensi 25 dari kelas PPG 3A. Nama Salsabila, nomor presensi 10, kelas PPG 3A. Namaku Henry Agus Setiawan, dari kelas PPG 3A, nomor presensi 11. Rahel Mediana Ginanti, absen 22. Bagaimana listrik bisa sampai di rumah kamu? Di zaman modern ini, listrik menjadi kebutuhan penting kita untuk membantu setiap aspek kehidupan dengan menggerakkan setiap peralatan elektronik seperti lampu, mesin cuci, handphone, dan sebagainya. Listrik juga sangat penting di sektor industri karena menjadi sumber energi utama untuk menjalankan berbagai mesin, peralatan, dan proses produksi. Tanpa pasokan listrik yang stabil, operasional pabrik dan fasilitas industri akan terhambat, mengganggu efisiensi dan menyebabkan kerugian ekonomi. Dalam penyalurannya, energi listrik perlu melalui proses transmisi dan distribusi. Sistem transmisi energi listrik merupakan proses pengantaran listrik dari pembangkit listrik ke gardu listrik utama. Lantas, bagaimana proses transmisi dan distribusi listrik hingga sampai ke rumah? Listrik dihasilkan dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik dengan sumber energi dari air, matahari, panas bumi, gas, batu bara, dan lain-lain akan menghasilkan listrik dengan menggerakkan generator. Listrik yang dihasilkan dari gerakan generator mempunyai tegangan antara 6 sampai 26 kV. Selanjutnya ada step up trafo. Listrik yang dihasilkan pembangkit listrik akan dinaikkan tenaganya melalui transformator step up trafo. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari kehilangan energi pada saat proses pemindahan. Kemudian, tegangan listrik yang sudah dinaikkan melalui transformator step up atau step up trafo akan melalui sistem transmisi. Apa sih yang dimaksud dengan sistem transmisi tersebut? Secara umum, sistem transmisi merupakan proses penyaluran energi listrik dari pembangkit ke sistem distribusi tegangan menengah dan tegangan rendah, sehingga listrik dapat disalurkan pada rumah-rumah konsumen dan juga industri. Sistem transmisi mempunyai 3 jenis saluran transmisi. Yang pertama, saluran udara tegangan tinggi atau biasa disebut dengan SUTT, mempunyai tegangan tinggi sebesar 70 kV hingga 150 kV. SUTT digunakan untuk transmisi listrik antar wilayah. Yang kedua, saluran udara tegangan ekstra tinggi atau biasa kita kenal dengan SUTET. SUTET mempunyai tegangan ekstra tinggi sebesar 275 kV hingga 800 kV. SUTET digunakan untuk transmisi listrik jarak jauh. Yang ketiga, jalur kabel bawah tanah, biasanya digunakan pada instalasi perkotaan. Lalu ada step down trafo. Energi listrik yang sudah dibawa sampai jarak yang jauh akan diturunkan tegangannya jika sudah masuk ke sistem distribusi. Energi listrik yang diterima pada saat sistem transmisi bernilai 70 sampai 500 kV diturunkan menjadi sebesar 20 sampai 220 kV. Step down trafo berguna dalam pendistribusian energi listrik dari pembangkit ke berbagai lokasi dengan aman serta menghemat energi dan biaya operasional untuk pengguna akhir. Selain itu, step down trafo juga melindungi perangkat elektronik dari kerusakan akibat lonjakan tegangan. Sistem distribusi. Energi listrik dari trafo penurunan tegangan akan dialirkan lagi ke gardu distribusi atau gardu induk. Dari sini, listrik akan disalurkan ke tempat-tempat industri dan perumahan warga. Tegangan penyaluran. Saluran transmisi tegangan tinggi PLN kebanyakan mempunyai tegangan 66 kV atau 50 kV dan 500 kV. Khusus untuk tegangan 500 kV, dalam praktek saat ini disebut sebagai tegangan ekstra tinggi. Tegangan distribusi primer yang dipakai PLN adalah 20 kV, 12 kV, dan 6 kV. Kecenderungan saat ini menunjukkan bahwa tegangan distribusi primer PLN yang berkembang adalah 20 kV.